Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akta, selamat datang dan selamat menyaksikan podcast Bisa Bincang Bersama Advokasi di PRIPM Al-Furqan Putra. Telah hadir bersama kita semua, Ahinul Asufwan selaku Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Al-Furqan Putra periode 2025-2026. Halo Ahi, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, sehat Ahi? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Jadi ini akhirnya sebelumnya kita advokasi di PRIPM ini punya jargon. Jadi apabila saya menyebutkan advokasi PRIPM APTA, kita semua Voices for all, change for good. Bisa dicoba? Bisa. Oke, advokasi PRIPM APTA, Voices for all, change for good. Oke, kita mungkin mulai dari yang pertama dulu, kita bincang-bincang mungkin tentang pengalaman pribadi Ahi dan juga tips and trick yang akan Ahi berikan kepada para pemuda di luar sana yang sedang membangun kepemimpinannya masing-masing. Baik. Oke, kita mulai dari hal-hal yang ringan dulu nih ya. Banyak yang mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana kita belajar bagaimana cara kita memimpin suatu hal, khususnya organisasi ini. Kalau menurut Ahi, apa sih kepemimpinan itu, dan mungkin apa sih rintangan yang menjadi pengalaman berharga bagi Ahi ketika Ahi menjabat sebagai ketua organisasi di pesantren ini? Baik, pertanyaan yang lumayan bagi saya. Untuk bicara tentang kepemimpinan, sudah mungkin setiap pemimpin juga tahu kepemimpinan itu adalah suatu orang yang dimana dia itu harus bisa mempengaruhi, motivasi, dan juga mengarahkan kelompok tersebut atau anggota-anggotanya sehingga mereka itu bisa bekerja dengan sukarela dan juga menghasilkan tujuan yang sama. Dan juga pemimpin itu kan bedanya memimpin dan kepemimpinan itu, kalau pemimpin itu adalah orangnya, memimpin itu adalah bentuk kegiatannya, dan juga kepemimpinan itu adalah sifatnya. Dan juga mungkin ini sedikit nyambung ke pemimpin gitu. Kita sebagai pemimpin juga harus mempunyai karakteristik yang baik. Di antaranya integritas dan kejujuran, komunikasi yang efektif, dan juga kecerdasan emosional. Mungkin itu yang baru saya baca-baca gitu. Ternyata pemimpin itu harus memiliki sifat yang mungkin bermanfaat ya ketika pemimpin. Mungkin ternyata itu adalah mungkin sedikit ilmu untuk kepemimpinan ya. Mungkin Ahi bisa sedikit ceritakan pengalaman yang berharga menurut Ahi ketika Ahi menjabat sebagai ketua organisasi di pesantren ini. Baik, untuk pengalaman yang berharga gitu untuk diri saya sendiri ketika saya memimpin di organisasi yang ada di pesantren ini. Yang pertama itu saya culture shock gitu, karena ternyata memimpin itu tidak mudah gitu. Kita harus melalui step by step gitu agar kepemimpinan itu berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk pengalaman yang saya rasakan gitu, ketika saya harus menyatukan perspektif setiap teman saya, anggota-anggota saya, agar kita itu satu suara gitu di dalam organisasi. Dan juga saya yang harus memanajemen organisasi, dan juga di manajemen itu jangan sampai kita itu ketika misalkan ada suatu kumpulan ataupun ada informasi-informasi terpotong gitu, jadi tidak ada yang tahu. Makanya miskomunikasi itu harus kita minimalisir gitu agar tidak terjadi perselisihan di antara anggota-anggota atau teman-teman organisasi kita gitu. Jadi untuk tantangan yang berharga itu yaitu ketika saya dimana harus menyatukan perspektif dengan isi kepala teman-teman saya yang berbeda-beda gitu, yang unik-unik, sehingga mungkin di sana
saya harus belajar lebih dewasa lagi gitu, menurunkan ego saya dan juga apa namanya ya lebih sabar lagi, kurang lebih seperti itu. Ternyata cukup berat juga ya tugas saya di sini. Oke, Lumayan. kita lanjut nih. Kalau kita lihat sekarang nih, siapa sih yang menjadi motivator dan inspirator terbesar Ahi sehingga Ahi berani untuk memimpin organisasi di pesantren ini? Baik, untuk inspirasi mungkin banyak ya. Setiap orang juga pasti mempunyai inspirasi apa namanya orang-orang yang memimpin gitu. Bagi mereka yang melihat oh kepemimpinan beliau bagus gitu. Nah, untuk saya sendiri mungkin kalau untuk yang lebih jauh banget itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau adalah seorang pemimpin gitu. Iya, iya. Kalau kita baca-baca di Sirah Nabawiyah dan kisah-kisah Nabi yang lain gitu, di buku-buku tersebut. Kalau misalkan di ruang lingkup yang lebih dekat lagi, mungkin dari keluarga gitu ya, saya alhamdulillah itu punya kerabat gitu, punya kakak yang dimana dia itu aktif dalam berorganisasi dari mulai SMP sampai sekarang di perkuliahan gitu. Dan alhamdulillahnya dia sekarang menjadi aktivis organisasi di salah satu kampus di Tasikmalaya. Nah, itu untuk lingkup keluarga, untuk keluarga. Dan juga mungkin yang lebih dekat lagi di sini di pesantren gitu. Ya saya untuk inspirasinya itu melihat kepada ketua sebelumnya mungkin ada Imawan Jaki Syahril dan juga kalau yang apa ya mungkin lebih saya lihat gitu beliau yaitu Al Mukarram Ustadz Usus Mihirjin itu beliau wadir satu pesantren Muhammadiyah Al-Furqan. Kenapa enggak langsung mudirnya gitu? Karena saya lebih sering atau apa ya suka gitu berkomunikasi berdiskusi dengan beliau apa namanya sehingga mungkin ya saya lebih apa ya condong sih nggak terlalu gitu cuma ya saya kagum gitu dengan oh cara memimpin beliau itu seperti itu gitu. Nah juga pernah beliau menyampaikan bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu memakai 3 tas. Yang pertama integritas, kuantitas, dan juga kualitas. Dan juga masih banyak ilmu-ilmu yang beliau berikan gitu ketika waktu kita apa namanya ada forum bicara ataupun ketika beliau menyampaikan di Spirit Morning dan lain-lain. Jadi inspirasi saya mempunyai 3 gitu. Yang pertama yang jauh itu berarti apa tadi Rasulullah gitu. Yang dari ruang lingkup keluarga gitu ada kerabat kata saya sendiri dan juga untuk di sini gitu ya tadi tahun sebelumnya yaitu Ibnu Jaki Syahril dan juga dari Al Mukarram Al Ustad khususnya. Wah, ternyata banyak banget ya sosok-sosok yang bisa kita jadikan sebagai inspirator dan juga uswah ya dalam kepemimpinan mulai dari Rasul kita, kerabat kita terdekat dan mungkin orang yang memimpin sekolah di lingkungan kita ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah hal yang urgen dan juga wajib dimiliki setiap pelajar karena menurut Ahi kenapa sih kepemimpinan itu penting dimiliki setiap pelajar dan juga khususnya bagi dirinya sendiri. Baik. Untuk apa maksudnya dengan bicara yang tadi gitu kenapa kepemimpinan itu begitu urgent penting bagi kita sebagai remaja gitu ya sebagai apa namanya penerus bangsa karena yang memimpin diri kita sendiri juga diri kita sendiri gitu karena yang bertanggung jawab atas diri kita siapa kan diri kita sendiri gitu makanya di sana poin kepemimpinan itu emang apa namanya bermanfaat atau berguna gitu apa untuk organisasi umumnya dan khususnya juga untuk kita sendiri gitu dan dikatakan juga kan di dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dipertanggungjawabkan dan juga
apa namanya, untuk kepemimpinan juga kenapa begitu urgent, karena apa namanya, ketika kita tidak misalnya, ya itu sih mungkin tergantung dengan orangnya. Mungkin kalau misalkan orang yang introvert tiba-tiba memimpin kan mungkin bukan tidak bagus tapi kurang pantas gitu, sehingga mungkin demi berjalannya organisasi mungkin itu agak sedikit menghambat. Tapi menurut saya bagi orang yang ingin mencoba dan juga dia itu mempunyai mental yang kuat, kepemimpinan itu memang harus kita coba gitu, harus kita rasakan gitu, karena selain mungkin memang menguras pikiran kita, menguras hati kita, tapi di sana juga memberikan kita banyak pelajaran gitu, menjadikan kita lebih dewasa, bisa kita di sana mengontrol emosi kita, juga di mana dalam memimpin itu kita harus benar-benar bisa memanage dalam hal apapun gitu. Makanya kepemimpinan itu memang sangat urgent dan dibutuhkan gitu bagi remaja dan pemuda gitu ya, di kalangan atau di hari ini gitu, karena yaitu gitu, kita penerus bangsa gitu. Makanya kepemimpinan itu sangat penting. Oh, baik, baik, baik. Jadi tanpa kita sadari bahwa kita juga telah menjadi pemimpin ya, ya khususnya bagi diri kita sendiri. Ya, benar. Baik, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kita lihat di zaman sekarang ada pelajar yang sibuk dengan kepemimpinannya sampai dia lupa kan waktu belajar, waktu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bagaimana sih tips dan juga mungkin ada beberapa cara yang Ahi punya dalam hal membagi waktu? Tuh. Untuk tips atau cara yang saya gunakan gitu dalam mengatur diri saya sendiri atau organisasi, saya itu yang pertama harus tahu jadwal, atau kita itu harus punya rundown gitu, tapi bukan rundown yang harus ditulis gitu, enggak, cuma kita itu harus tahu dengan kegiatan kita misalkan pada hari ini. Misalkan pagi-pagi nih, misalkan dari bangun subuh, setelah subuh mandi gitu, persiapan sekolah gitu, setelah persiapan sekolah sekolah gitu. Tapi misalkan dan juga misalkan ada di hari itu tuh ada meeting gitu, misalnya tuh ada kumpulan organisasi gitu. Nah, di sana kita berarti harus seperti tadi yang saya katakan, harus memanajemen waktu gitu. Kita harus tahu waktu yang kita gunakan gitu, sehingga kita tuh bisa membagi-bagi dan kita tidak meninggalkan kewajiban kita gitu, baik itu dari ibadahnya, dari berbakti kepada orang tuanya, dari berbakti mungkin kalau di sekitaran di lingkungan pesantren, berbakti kepada guru-gurunya, mengayomi adik kelas atau menghormati kakak kelas gitu, sehingga kewajiban kita pun tidak kita tinggalkan, namun organisasi pun tetap kita jalankan, dan juga organisasi tetap maju gitu, sehingga poin atau cara yang saya gunakan itu tadi, kita tuh harus mempunyai tahu jadwal gitu. Kalau misalnya ada meeting, nah mungkin bisa meetingnya kita agar tidak terlalu melebar luas kemana-mana, kita pakai timer misalkan, baik untuk meeting sekarang kita batasi 30 menit misalkan. Nah, 30 menit itu bukan kita harus harus buru-buru dalam berdiskusi, tidak, tapi 30 menit itu maksudnya tuh kita tuh dengan waktu itu tuh harus kita manfaatkan dengan baik gitu. Kenapa? Karena agar kita bisa memanage waktu tersebut gitu, agar perbincangan kita juga jelas, waktu yang kita gunakan juga cukup gitu. Bukan berarti 30 menit itu harus kita terlalu cepat dan berdiskusi, enggak, tapi yang yang harus kita lakukan itu kita pandai-pandai dalam mengatur waktu, contohnya dengan tadi
Misalkan kalau ada meeting kita pakai timer gitu. Dan juga ya itu sih kurang lebih cara yang saya melakukan itu, kita harus tahu jadwal kita, tahu rundown kita di hari itu mau apa aja sih. Kalau misalkan kita udah tahu besok mau ada meeting, kita kan sekarang banyak ya mungkin di luar sana gitu untuk para pelajar yang memegang gadget. Kenapa tidak kita tuh ditulis gitu. Misalkan jadwal pada hari Senin atau Rabu misalkan, yang pertama sekolah, yang keduanya ada meeting dulu, yang ketiganya misalkan disuruh untuk sosialisasi ataupun apa, memudahkan gitu kalau kita apa niat, bahkan mungkin dari ketika itu bisa dijadikan wallpaper agar kita tuh selalu ingat. Tapi kalau misalnya untuk di pesantren ini tipsnya, kita bisa nih apa namanya, untuk menulis gitu di kertas dan kita bisa tempelkan di lemari. Nah, rundown kita atau kegiatan kita hari ini apa aja sih, dan kita tuh tahu dan sadar, oh nanti udah sekolah ada meeting nih, oh nanti udah meeting, ada kumpulan lagi nih misalkan sama apa pembina gitu, atau misalkan ada kumpulan sama anggota gitu, atau hal yang lain. Jadi harus tips dan cara yang saya gunakan itu, kita tuh harus bisa memanajemen waktu. Ternyata cukup rumit juga ya dalam hal waktu ini, namun dalam kerumitan tersebut terdapat kemudahan. Betul. Oke, sebelum kita tutupi, mungkin Ahi memiliki beberapa pesan ataupun amanat yang bisa disampaikan kepada para pemuda di luar sana yang sedang berusaha membangun kepemimpinan mereka. Baik, para penonton, para pemimpin, organisator di luar sana, sedikit yang ingin saya ulas atau saya sampaikan ini, semoga organisasi kalian bisa lebih baik dan lebih maju sehingga kita wujudkan Indonesia emas itu. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan, kita itu adalah pemimpin, baik untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam hadis, kulukum ra'in, kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan dengan kepemimpinan. Baik-baiklah atau apa namanya, jujurlah, dan kalian itu harus banyak berkomunikasi dan lain-lain dengan anggota kalian, dengan rekan-rekan kalian. Karena kita itu sebagai pemimpin kan sudah saya sampaikan harus memiliki karakteristik yang baik itu, diantaranya mungkin integritas dan kejujuran kita, kecerdasan emosional kita, visionernya kita, dan juga satu lagi yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan. Jadi 4 poin itu insya Allah penting bagi kita. Dan juga jangan lupa 3 tes yang tadi saya sampaikan, kualitas, kuantitas, dan juga integritas. Itu juga tidak kalah penting. Jadi baik-baiklah kalian dalam memimpin. Mari kita sama-sama wujudkan Indonesia emas itu dengan cara dari hal-hal yang kecil dulu, dari mulai berorganisasi dan juga hal-hal yang lain, sehingga kita dapat menjadikan Indonesia emas itu. Oke sobat Abda, itulah pesan singkat dari Ahi Nuril Asafwan. Ingat, kita semua adalah pemimpin, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Oke, mungkin ini sebelum ditutup bisa kita jargon terlebih dahulu. Boleh. Oke. Advokasi PLBM Abda, Voices for All, Change for Good. Oke, saya Muhammad Isnul Januar sebagai host pamit undur diri. Nun, wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.